Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai pembacaan dari buku 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata kepada anak-anakku, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja membaca suatu pengalaman dari seorang rasul, yaitu Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Korintus tentang sesuatu yang dia alami dalam pelayanannya di Korintus. Saudara-saudara, Paulus berkata, aku harus berbicara terus terang tentang kamu dan kepada kamu, karena Paulus menemukan jemaat di Korintus tidak memiliki hati yang terbuka untuk menerima kehadiran Paulus dalam pelayanan di sana. Ini surat yang kedua, berarti sudah yang kedua kali dia menjumpai keadaan seperti itu. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita harus belajar dari apa yang terjadi di dalam Alkitab. Di sini mengingatkan kepada kita bahwa Paulus sebagai rasul, sebagai pemimpin umat yang berkali-kali ada di antara jemaat, tetapi dia menemukan hati jemaatnya, hati orang-orang di Korintus tidak terbuka untuk Rasul Paulus. Hal ini menyebabkan Paulus berbicara terus terang. Nah, apa maksudnya dengan kehidupan kita yang ada sekarang ini? Dari pernyataan Paulus, dia mengingatkan supaya kita belajar memiliki hati yang besar. Tentunya dalam perjalanan hidup ini kita menjumpai ada orang-orang yang tidak membuat kita nyaman. Ada orang-orang yang mungkin kerjanya hanya menyakiti kita. Kerjanya hanya mengecewakan kita. Diberitahukan, diingatkan, selalu dilanggar, selalu tidak dibuat, dan berulang-ulang terjadi. Dan hal itulah yang mengakibatkan banyak orang hatinya jadi tertutup. Dia tidak bebas lagi, dia tidak nyaman lagi, dia punya hati tertutup. Hatinya tidak terbuka lapang untuk segala sesuatu yang dia jumpai dalam perjalanan hidup ini. Sebagaimana jemaat di Korintus, dan Paulus katakan, di hatiku ada banyak tempat untuk kamu, tetapi di hati kamu tidak ada tempat untuk aku. Nah, saudara-saudara, orang yang berhati lapang, kita melihat dalam Alkitab seorang yang bernama Daud. Daud seorang yang berhasil, walaupun dia dipandang enteng. Keluarganya memandang enteng sama Daud. Abang-abangnya menganggap Daud tidak ada kerjaan, hanya mau ikut rame di saat mereka berhadapan dengan Goliat. Banyak orang menganggap Daud tidak ada apa-apanya dibandingkan Goliat yang ada dan mengancam bangsanya. Raja Saul pun berkata, Daud, kalau kau dilihat dan dibandingkan dengan Goliat, kau tidak ada apa-apanya.
Tetapi apa yang disampaikan oleh Saul tidak mengakibatkan Daud hatinya jadi kecil. Dia tidak merasa malu atau marah dengan sikap orang. Tetapi kita melihat Daud berani memberikan penjelasan. Dasar-dasar dia pergi menghadap Goliat, dia beritahukan. Karena Goliat sudah tidak benar. Dia menghujat Allahnya dan menghina bangsanya. Daud merasa terpanggil dan akhirnya Daud harus menceritakan pengalamannya dari hari ke hari di dalam mengembalakan kambing domba. Dan semua bukti-bukti yang disampaikan oleh Daud itu pun tidak mendapatkan respek yang baik, rasa hormat yang baik dari Saul. Saul masih memberikan pakaiannya kepada Daud. Kau harus pakai ini. Walaupun kau punya pengalaman, tapi menghadap Goliat kau harus pakai ini, pakai itu. Dan akhirnya kita tahu bersama Daud tidak dapat berbuat apa-apa dengan jubah pakaian perang yang dimiliki oleh Saul. Dan akhirnya Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan. Setelah dia berhasil, keberhasilan itu tidak membuat Daud merasa nyaman. Tetapi sejak saat itu, Alkitab mencatat Saul membenci Daud. Mungkin kita seperti Daud, kita berhasil, kita sukses, tapi di sisi lain ada orang-orang dekat yang tidak senang, membenci dia. Raja yang selalu mendapatkan hiburan dari pelayanan Daud tidak senang sama Daud. Saul membenci Daud sampai-sampai beberapa kali Daud mau dibunuh. Namun karena Daud orang yang berhati lapang, dia tidak pernah dendam dengan Saul. Walaupun ada beberapa kali dia punya kesempatan untuk menghabisi Saul, tetapi Daud tidak melakukan hal yang buruk. Yang pertama, karena dia punya hati cukup lapang untuk menghadapi persoalan itu. Walaupun sahabat-sahabatnya katakan, ini kesempatan, inilah waktu yang Tuhan berikan untuk kamu, selesaikan saja Saul itu. Tetapi sedikit pun tidak diusiknya. Dia hanya memotong punca jubah dari Saul, dan dia pergi meninggalkan Saul. Dan pagi-pagi hari dia tunjukkan itu punca jubah yang ada di tangannya. Bahwa dengan kata lain, kalau Daud mau menghabisi Saul, semalam sudah selesai. Tetapi Daud orang yang punya hati lapang. Itu bukan masalah buat Daud. Dan kita menemukan Daud akhirnya mengambil langkah-langkah yang positif, langkah-langkah yang baik, karena dia memiliki hati yang lapang. Jika dibandingkan dengan Saul rajanya, maka sangatlah berbeda. Hati Saul begitu sempit, hati Saul begitu picik, hati Saul begitu kerdil, sehingga Tuhan pun menolak Saul menjadi raja. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menceritakan pengalamannya untuk menjadi pelajaran buat saya dan saudara. Milikilah hati yang lapang di antara orang yang tidak mencintai kita, di antara orang yang membenci kita, di antara orang yang selalu memandang rendah kita. Sebagaimana Daud menghadapi semua itu, dan kita melihat Daud menjadi seorang yang luar biasa diperhatikan Tuhan, walaupun dibandingkan kesalahan, dibandingkan kekurangan Daud dengan kekurangan Saul, rasanya masih sedikit lebih baik Saul punya kesalahan daripada Daud. Namun Alkitab mencatat Daud karena hatinya lapang,
dia tidak susah untuk minta ampun. Karena hatinya lapang, dia tidak susah untuk minta Tuhan tolong dia, mengakui segala kesalahannya. Sedangkan Saul tidak sampai seperti yang dilakukan oleh Daud atas kesalahannya, karena hatinya tidak lapang. Sebab itu sebagai orang percaya, kita diingatkan, milikilah hati yang lapang di dalam menjalani hidup ini, karena Tuhan melakukan banyak perkara melalui orang lain untuk membentuk kehidupan kita. Tuhan menaruh orang-orang yang mungkin rasanya menyakitkan kita selalu, tetapi sebenarnya orang itu dipakai Tuhan untuk membentuk kehidupan kita menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebab itu pagi hari ini mari kita satu di dalam doa. Kita mohon kemurahan Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan penuh ucapan syukur, karena hari ini Tuhan masih izinkan kami ada di dalamnya. Kami percaya ada rencana-Mu Tuhan bagi kami, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kami berjalan dengan hati yang lapang dalam menghadapi segala sesuatu, di dalam menghadapi setiap tantangan rintangan, bahkan hal-hal yang mungkin menyakitkan kami. Pegang tangan kami Bapa, atur langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini, di dalam menghadapi segala perkara, kami tidak lupa bahwa Engkau ada turut bersama-sama dengan kami, sehingga kami tidak perlu membangun benteng untuk membatasi orang-orang yang menyakiti kami, orang-orang yang mengecewakan kami, orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi kami memiliki hati yang lapang untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk melihat pertolongan Tuhan, untuk melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Sebab itu kami mulaikan hari ini dengan bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa hari ini adalah hari Selasa, merupakan ibadah Pelprip yang kita dapat mengikuti di YouTube channel mulai pada jam 6 sore. Dan kiranya saudara-saudara boleh diberkati melalui pelayanan-pelayanan yang kami siarkan melalui GPD Bethesda Makassar pada YouTube channel. Tuhan Yesus memberkati.